bertemu lagi bareng Prisa di acara Bincang Seru bersama Prisa. Nah, kali ini Prisa tidak sendirian nih. Prisa kali ini ditemani oleh Pak De Prisa. Halo Prisa. Halo Pak De. Halo kawan-kawan semua. Apa kabar? Ya, alhamdulillah, puji Allah sehat. Dalam berkat Tuhan. Ya. Oh ya, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama tokoh kita nih Pak, yang sangat istimewa, yaitu teman-teman, tamu kita saat ini sangat istimewa, yaitu Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. Haris Sarjana, Magister Manajemen, Magister Terapan Pertahanan. Beliau adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Dan sekarang beliau bertugas di Dewan Tanas, Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jabatan beliau saat ini adalah Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data, Kediputian Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Beliau lahir di Klaten 10 Juni 1965. Pendidikan umum yang sudah ditempuh beliau dari SD, SMP, SMA di Klaten. Kemudian pendidikan S1, S2, S3, serta Lemhanas. Pendidikan militer yang sudah beliau tempuh Akademi Militer 1988, Sekolah Komando Angkatan Darat, Sekolah Komando Tentara Nasional Indonesia. Saat ini beliau menikah dengan Ibu Hamidah dan dikaruniai 3 putra-putri. Seperti apa keseruan bincang Prisa dengan beliau? Ikuti terus ya teman-teman, Bincang Seru bersama Prisa. Damai untuk Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah, kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan, dan kita tetap selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Wah, kita bersyukur ya Prisa, karena Bapak kita sehat walafiat seperti Pak D dan Prisa. Saya. Oh iya Pak, teman-teman pengen tahu nih nama lengkapnya Bapak tuh siapa sih? Baik, terima kasih ya. Sebelum saya menjelaskan nama saya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ananda Prisa yang luar biasa, yang bisa memberikan suasana kegembiraan dengan teman-teman sebayanya, ya luar biasa. Saya mengapresiasi tentang kegiatan Prisa. Selanjutnya izin Pak D, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Haris Sarjana. Saya dari kampung Klaten, ya, di kaki Gunung Merapi sana. Ya, saya dilahirkan 56 tahun yang lalu. Ya, 56 tahun yang lalu. Kemudian saya sekolah SD, SMP, SMA di Klaten. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Akademi Militer di Magelang. Tahun berapa itu Pak untuk Akademi Militer? Saya pendidikan masuk tahun 1985 dan keluar 1988 atau angkatan 88. Iya. Nah, itu. Nama Bapak tadi Bapak Haris Sarjono. Ya, atau Sarjono. Sarjana Pak? Ya, kalau namanya sebetulnya Sarjono, tetapi kita menyesuaikan dengan tulisannya A. Ya, jadi O dibaca A. Padahal saya bukan orang Sunda, saya adalah orang Jawa asli. Iya, Klaten Bapak ya. Klaten. Nama itu dulu kita pernah berbincang Prisa ya. Iya. Merupakan doa orang tua ya yang Iya, beri nama. Pak D. Kalau boleh tahu Bapak Haris Sarjono, apa sungguhnya doa orang tua ketika memberi nama itu? Karena saya ingat nama Sarjono itu kan dekat dengan sarjana gitu. Ya. Haris. Apa arti sebuah nama? Ya. Ya. Bahwa ternyata nama itu adalah membawa kita mempunyai suatu inspirasi. Dalam agama Islam, saya beragama Islam. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Betul, ya. Ya, Abdullah hamba Allah dan Abdurrahman hamba yang selalu ya mengucapkan
eh, istilahnya yang maha pengasih dan penyayang. Apa arti sebuah nama? Ternyata memang betul. Nama saya itu memotivasi saya diri saya sendiri. Haris Sarjana. Terpaksa saya harus dijadikan sarjana. Jadi sarjana sejak lahir. Tapi karena dengan nama itu, saya termotivasi untuk belajar. Sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, pendidikan S1 kami dapatkan tahun 1994, S2 tahun 2005, S2 yang kedua lagi 2015, dan doktornya baru saja 2021. Alhamdulillah. S3 tahu Prisa? Iya, itu pasca sarjana, artinya gelarnya doktor ya. Doktor. Sebentar lagi kalau Gusti Allah paling berkah jadi profesor ya. Amin, Pak. amin insyaallah. Silakan Prisa. Oh iya Pak, kalau Wantanas itu apa sih Pak? Oke, baik ya. Begini, bahwa saya bertugas di Wantanas, kepanjangannya Dewan Ketahanan Nasional. Apa itu Dewan Ketahanan Nasional? Dewan Ketahanan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang ketuanya langsung di bawah presiden. Nah, yang berikutnya ada organisasi di dalamnya adalah Setjen Wantanas. Itu yang istilahnya mengolah seluruh kebijakan. Seluruh kebijakan diolah. Nah, tugasnya Wantanas apa? Membantu presiden. Dari tugas tersebut dijabarkan dengan fungsinya, yaitu satu, membuat rancangan kebijakan untuk pembinaan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini cukup luas. Ada Astagatra, dipecah lagi menjadi Trigatra, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya. Yang berikutnya dipecah menjadi Pancagatra. Panca itu 5. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi yang kedua, Wantanas membuat rancangan kebijakan strategis untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Ini cukup luas. Nah, yang ketiga, bahwa Wantanas adalah menyiapkan rancangan kebijakan untuk mengukur resiko-resiko pembangunan. Jadi pembangunan dia harus diukur resikonya, manajemen resikonya kayak apa. Jangan membangun semuanya saja, semuanya harus ada tolak ukurnya. Itulah Wantanas yang kantornya ada di Jakarta, dekat Monas, Jalan Merdeka Barat nomor 15. Nah, lain kali datang ke sana ya. Iya Pak. Ya. Kalau berkait dengan ini, Prisa ya, Bapak kan bertugas di Dewan Ketahanan Nasional. Berarti Bapak ini kan pejabat militer ya. Kalau boleh tahu Bapak, pangkat Bapak sekarang ini apa ya? Oh, baik, sebelum sampai sana, sedikit saya jelaskan bahwa di Wantanas itu bukan institusi militer. Oh, bukan. Institusi sipil. Di mana militer juga boleh berdinas di sana, polisi juga boleh, sipil juga boleh. Bahkan hampir dikatakan 70% adalah banyak dari PNS. Pangkat saya adalah Brigadir Jenderal. Brigadir Jenderal. Jadi kalau urutan pangkat itu dari paling atas itu Jenderal itu bintang 4. Letnan Jenderal itu bintang 3. Mayor Jenderal itu bintang 2. Dan Brigadir Jenderal bintang 1. Itu Om. Ya. Kemarin jadi pangkatnya Brigadir Jenderal, saya dari TNI Angkatan Darat. Iya. Oke? Iya. Jadi kalau menghadap Bapak mesti hormat ya. Iya Ya, dong. siap Jenderal. Iya, silakan Prisa. Oh iya Pak. Jenderal itu apa ya Pak? Jenderal adalah jenjang kepangkatan, pangkat di militer. Ya, kalau di Angkatan Darat namanya jenderal. Kalau di udara pangkat perwira tingginya itu adalah marsekal. Kalau di Angkatan Laut adalah laksamana. Nah, itu bedanya pangkat dalam TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Oh ya Dari Pak. pengalaman Bapak ini untuk sampai pada jenjang Brigadir Jenderal, dan nantinya tentu kalau Tuhan mengizinkan sampai pangkat jenderal Bapak ya, itu bagaimana
langkah-langkah karirnya atau apa yang diperjuangkan supaya orang sampai pada tataran jenderal itu, Bapak? Baik, bahwa menuju ke sana itu tidak mudah. Ya. Bukan berarti tidak bisa. Insya Allah bisa. Ya. Asal semua ada izin yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Yang berikutnya, bahwa menuju ke sana adalah perlu suatu usaha yang keras. Kalau kita bekerja yang baik. Ya. Jangan melanggar. Jangan yang membuat aneh-aneh. Kerjakan apa yang diberikan. Ya, tentunya kita juga harus punya ada inisiatif, kreatif, itu juga diperlukan untuk menambah nilai tambah apa yang diberikan tugas kepada kita. Itu. Jadi usahanya harus usaha yang maksimal tentunya. Ya. Dan dimulai dengan pendidikan, Bapak. Pasti. Ya, kalau Bapak tadi menceritakan mulai dari akademi militer, Pak. Ya. Berapa tahun, Pak, di akademi baik. militer? Saya mengikuti akademi militer itu selama 4 tahun. 4 tahun di Magelang. Ditambah lagi kursus-kursus, ditambah lagi dengan pendidikan seskuat. Ya. Sekolah untuk di pendidikan di Angkatan Darat. Ya, itu adalah paling tinggi di Angkatan Darat. Yang berikutnya sekolah yang paling tinggi di TNI apa? Sesko TNI. Sesko TNI. Habis itu saya juga mengikuti pendidikan di sipil yang paling tinggi adalah Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Jadi jenjang-jenjang pendidikan itu insya Allah sudah kami lewati. Ya, ya. Dan sekarang sudah menjadi Brigadir Jenderal. Amin. Ya, Bapak, ya. Amin. Prisa ingin jadi jenderal? Iya. Silakan Prisa. Oh iya Pak, kalau Prisa ingin jadi seperti kayak Bapak, Prisa harus sekolah di mana nih Pak? Baik. Tentunya kalau ingin menjadi militer, ada juga loh sekarang yang di militer tuh dari perempuan Ya. masuk di akademi militer namanya Taruni. Taruni. Nah, Taruni boleh. Taruna, ya. Kalau nanti ingin masuk ke sana boleh. Ya. Jadi harus lulus SD, SMP, SMA, ya. Habis itu bisa masuk ke akademi militer, bisa masuk akademi angkatan laut, bisa masuk ke akademi angkatan udara, atau juga masuk pada Akpol, jadi polwan. Nah, boleh juga. Asal ya tentunya harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh mempersiapkan hanya sekedarnya saja, harus optimal. Jadi kalau ingin masuk ke sana, dari sekarang harus dipersiapkan dengan baik-baik. Oke Pak, kalau bela negara itu meliputi apa saja sih Pak? Ini pertanyaannya sudah mulai tinggi nih, udah kritis ini. Iya, iya. Anak kelas 4 SD sudah mengenal bela negara. Iya. Itu luar biasa. Iya. Ya. Baik, sedikit saya jelaskan bahwa tentang bela negara itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Di sana dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pembelaan pertahanan dan keamanan. Nah, itu dijelaskan. Ditambah lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, yaitu bahwa kita ikut serta dalam usaha bela negara dengan melalui berbagai istilahnya cara. Mungkin waktu itu zaman 45, bela negara itu adalah mengangkat senjata. Ya, betul. Ya. Bambu runcing, we. Bambu runcing. Tapi untuk era sekarang beda. Ya. Dimensi ancaman sudah berbeda. Ya. Dimensi tantangan juga beda. Sekarang masa pandemi ini sebagai contoh, masa pandemi ini ya kita menjaga, mohon maaf saya sudah ini wawancara ini sudah melalui berbagai persyaratan ya. Saya sudah vaksin 1, 2 dan juga sudah swab ya. Insyaallah mohon maaf saya membuka masker ya. Bahwa kita mentaati menjaga untuk menjaga jarak itu juga salah satu bela negara. Kenapa? Mengingat orang jangan sampai kena penyakit. Jangan kena sakit dari saya. Yang berikutnya sebagai contoh kecil. Bahwa bela negara itu betulnya artinya begini. Adalah rasa cinta. Rasa kesetiaan kepada tanah air dan bangsa kita. Banyak diwujudkan dalam bentuk berbagai cara. Contoh kecil. Si Prisa
maaf, adik Prisa ini baru umur sekitar 9 tahun, kelas 4 SD, sudah bicara bela negara, sudah luar biasa. Dari hasil wawancara ini, ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai kebajikan, lalu di-share kepada kawan-kawan. Ini adalah sudah menunjukkan bela negara. Nah, bela negara. Yang berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah bela negara. Kenapa? Jangan dikira kita membuang sampah itu satu. Tapi kalau penduduk Indonesia jumlahnya 250 juta lebih, ya, itu kalau membuang sampah sembarangan, bagaimana jadinya? Nah, itu sudah salah satu bentuk bela negara. Jadi anak-anak pun harus ikut bela negara, Bapak ya? Harus ikut. Bukan anak semua, semuanya. Ya. Anak-anak dari umur dini itu harus diberikan bekal bela negara. Tidak sulit kok, gampang, sederhana. Baik. Kita antri, kita mau belanja, antri sudah bela negara. Tambahan bisa, Om hampir lupa. Bahwa bela negara di era digitalisasi ini tentunya beda dengan di era-era sebelumnya. Ya. Sebagai contoh, bela negara di era digitalisasi, apabila kita menerima berita, dapat share WhatsApp, Instagram, atau yang lain, tolong berita tersebut diklarifikasi itu. Apakah berita tersebut benar? Ya. Kalau benar pun, apakah bermanfaat untuk dia? Kalau benar pun, apakah ada bermanfaat untuk kita? Harus diklarifikasi. Karena apa? Apabila kita sudah men-share atau memposting berita tersebut, ya, walaupun itu bukan dari kita, kita ikut bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus menjadi manusia Indonesia, harus yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab sekaligus apa yang kita share itu, apa yang kita upload di medsos itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya, jangan memposting berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak benar. Ya, mungkin pandangan umum betul, tapi itu belum tentu benar. Kita harus klarifikasi dulu. Kita harus bijak menjadi anak Indonesia. Ya, kita harus bijak menjadi anak Indonesia. Oke? Jadi bagaimana Prisa? Kita siap bela negara? Siap. Ya, siap Jenderal gitu. Luar biasa. Iya, Pak. Pak, terima kasih banyak ya atas buat waktunya dan nasihat kepada kita semua. Baik, terima kasih. Ada pesan Bapak untuk Prisa dan juga kawan-kawan yang anak-anak maupun remaja untuk ya dalam rangka kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Baik, ada pesan yang perlu sedikit saya sampaikan. Jadilah anak-anak Indonesia yang baik. Pertama, cintai dan hormati orang tuamu. Insya Allah, apabila kalian anak-anakku semuanya mencintai dan menghormati orang tua, insya Allah hidupmu akan lebih bahagia. Yang berikutnya, jangan lupa harus belajar. Orang Indonesia, anak Indonesia harus belajar. Ya, karena apa? Belajar adalah investasi yang paling utama. Ini harus, ya, anak-anak harus belajar. Jangan sempat tidak belajar. Belajar di mana saja bisa. Tetapi paling tidak belajar formal itu juga harus diikuti sebisa mungkin. Yang berikutnya, hormati dan persahabatan dengan kawan harus bagus. Harus bagus, ya. Karena apa? Suatu saat kawan-kawan kalian itu yang akan bisa membantu itu. Ya. Yang berikutnya, harus selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita itu hidup karena ada Yang Maha Kuasa. Ya. Kita tidak ada arti apa-apa tanpa, ya, izin dari Yang Maha Kuasa. Ya, bisa? Siap, Jenderal. Mantap. Halo teman-teman Prisa di seluruh Indonesia. Jadi bincang Prisa hari ini kesimpulannya adalah 1. Berbakti sama orang tua. 2. Bersyukur kepada Tuhan. 3. Belajar. 4. Jangan terpengaruhi berita-berita negatif ya.
Dan satu lagi nih, pesan dari Prisa, jangan membuang sampah sembarangan ya, karena itu adalah bentuk salah satu bela negara. Terus salam penutup yang itu ya.